Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak bapak sekalian. Nah, hari ini kita lanjutkan mata pembelajaran metode daring dengan mata materi komponen pengemasan. Ini lanjutan materi di minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita membahas tentang perawatan sistem pelumasan. Nah, dan di sini merupakan kita jelaskan komponen untuk sistem pelumasan. Nah, untuk dari itu buat anak-anak bapak sekalian, tetaplah rajin untuk belajar dalam metode daring dan ikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa jika ingin ke sekolah memakai masker. Ya. Nah, mari kita lanjut ke materi pembahasan hari ini dengan komponen pelumasan. Nah, komponen pelumasan. Sebelum kita masuk ke komponen pelumasan, kita mengetahui cara kerja mesin pelumas. Nah, pada umumnya itu mesin pelumas itu menggunakan sistem tekanan pompa, yakni oli dari karter ditekan melalui pompa untuk disalurkan ke seluruh bagian mesin. Nah, itu cara kerja pelumasan mesin. Nah, adapun di sini kita sebutkan komponen pelumasan itu bukan hanya berupa pompa oli. Nah, ada beberapa komponen mesin. Nah, di sini disebutkan ada 8 macam komponen mesin. Yang pertama itu oil pan, yang kedua pompa oli, yang ketiga filter oli, yang keempat oil pressures, yang kelima oil feed, yang keenam oil jet, 7 PCV valve, dan ke-8 oil. Nah, di sini akan kita jelaskan satu persatu di mana fungsi dan kegunaan dari komponen tersebut. Nah, yang pertama itu oil pan atau karter. Nah, di mana oil pan ini juga disebut karter, merupakan komponen yang berbentuk bak yang diletakkan di bagian bawah mesin, tepat pada ruang engkol. Oil pan ini untuk menyimpan oli mesin. Nah, bentuk oil pan itu seperti tabung untuk menampung oli pada bagian mesin. Nah, yang kedua itu ada pompa oli. Nah, pompa oli ini merupakan sebuah pompa hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin. Nah, yang dimana oli mesin itu dinaikkan ke seluruh komponen mesin. Dan pompa oil ini bekerja secara rotari yang inputnya berasal dari poros engkol mesin. Nah, sehingga ketika mesin bekerja, oli secara otomatis terpompa. Nah, di mana pompa oli ini memiliki dua saluran, yakni saluran inlet yang langsung mengarah ke bak oli dan saluran outlet yang langsung tersambung dengan oil feed. Nah, yang ketiga filter oli. Nah, di sini kita jelaskan fungsi dari filter oli pada sistem pelumasan, yaitu memiliki sistem yang tertutup. Nah, di mana ini memiliki sistem tertutup, namun bukan berarti kotoran tidak bisa masuk ke dalam mesin. Kerak juga bisa terbentuk pada komponen mesin. Kerak yang disebabkan sisa pembakaran yang masuk ke ruang engkol dibersihkan oleh oli dan kerak tersebut terkandung pada aliran oli mesin. Sehingga perlu diberikan saringan agar kerak dan kotoran di dalam aliran oli tidak memasuki oil feed yang memiliki diameter saluran kecil. Yang keempat itu ada oli pressure sensor. Nah, di mana ini pressure sensor yang terletak pada saluran oli
setelah pompa ini yang bertujuan untuk mendeteksi tekanan oil atau tekanan oli pada mesin yang keluar dari pompa. Nah, sensor ini menandakan dua hal, yakni itu kesehatan pompa dan yang kedua itu volume oli mesin. Nah, pada saat indikator oli pada dashboard menyala, maka sensor oli mendeteksi adanya lebihan atau kekurangan tekanan pada sistem pelumas. Nah, biasanya ini menandakan bahwa volume oli mesin berlebihan atau bahkan kurang dari standar pemakaian. Nah, untuk itu indikator ini menyala, kita perlu melakukan pengecekan oli mesin melalui stik oli yang tersedia di sekitar mesin. Nah, jika volume oli normal, maka masalah di atas timbul pada pompa oli. Nah, yang kelima itu oil feed. Nah, kita tahu sendiri oil feed itu fungsinya itu sebagai jalur oli. Nah, jalur ini secara default sudah terbentuk saat pembuatan blok mesin bersama water jet. Nah, hal ini dikarenakan letak oil feed ini berada di dalam blok silinder. Selain inner oil jet, biasanya juga ada outer oil jet. Outer oil jet ini terbentuk seperti pipa biasa yang umumnya berbahan logam. Fungsi saluran ini yakni menghubungkan oli ke komponen luar mesin, seperti touchbar atau oil cooler. Nah, yang keenam itu oil jet. Jika oil feed fungsinya sebagai jalur oli. Nah, oli jet ini berfungsinya sebagai menyemprotkan oli dari dalam saluran oli. Jika kita lihat, maka oil jet ini mirip injektor di mana ujung oil jet memiliki lubang cukup kecil yang akan memancarkan oli saat tekanan oli meningkat. Nah, biasanya oil jet ini ditemui pada bagian bawah silinder mesin. Nah, dan fungsinya untuk menyemburkan oli ke bagian piston dan connecting rod. Selain itu, di bagian timing juga biasanya ada sebuah oil jet yang digunakan untuk melumasi rantai timing. Nah, yang ketujuh itu PCV valve. Nah, pada kendaraan lawas, uap oli dari mesin langsung dibuang begitu saja ke udara. Akibatnya menimbulkan suatu polusi tertentu. Nah, di mana itu PCV atau positive crankcase ventilation fungsinya untuk menyalurkan uap oli dari dalam mesin ke dalam saluran intake tanpa terjadinya kebocoran oli. Nah, PCV valve ini akan terbuka saat tekanan udara di dalam crankcase atau ruang engkol meningkat. Nah, tekanan ini diperoleh karena ada sebagian oli yang menguap karena kepanasan dan faktor tekanan kompresi yang sedikit bocor melalui celah ring piston. Tekanan udara tersebut kemudian dilewatkan ke komponen oil separator untuk memisahkan oli mesin yang terbawa pada PCV valve. Barulah udara tersebut disalurkan ke dalam saluran intake untuk kemudian masuk ke ruang bakar untuk melalui proses pembakaran mesin sehingga polusi tetap stabil. Nah, yang kedelapan, oli. Nah, inilah komponen yang biasanya digunakan untuk pelumasan, yaitu komponen yang terakhir itu oli. Di mana oli ini sebagai media pelumas, dan oli mesin ini haruslah memiliki daya lekat serta memiliki sifat yang licin. Selain itu, oli mesin juga harus memiliki ukuran partikel kecil dan tidak mudah menguap. Karena oli ini harus bisa masuk ke celah-celah kecil untuk melapisi komponen mesin. Nah, seperti yang ada di piston, di situ oli itu sangat berguna untuk melumasi bagian piston. Nah, di sini ada Bapak beri satu tugas, hanya satu aja kalian kerjakan di double folio, nanti kalian kumpulkan di hari Sabtunya. Nah, tugasnya itu sebutkan masing-masing cara kerja setiap komponen pelumasan, dikerjakan di double folio. Nah, itu kalian cari di mana aja, kalian cari di link atau di web, di Google pun boleh, dikumpulkan di hari Sabtu.
Nah, sampai di sini saja mungkin bisa Bapak jelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.